Bab 1561. Jeremy menggerakkan kursi rodanya ke arah Brian dan menepuk kepalanya. Tenang, tenang. Aku janji akan mempertemukanmu kembali dengan ibumu. Brian mengangguk. Oke, aku percaya padamu, ayah. Aku harus melakukan latihan rehabilitasi sekarang, jadi jadilah anak baik dan mainlah dengan mainanmu di ruang tamu, oke? Janji padaku kau tidak akan menyentuh apapun di dapur, dan teriaklah padaku jika kau butuh sesuatu, kata Jeremy lembut, yang berbeda dari nada tegasnya yang biasa. Oke, aku janji akan jadi anak baik. Semoga berhasil, ayah. Jeremy mengerutkan bibir dan menggerakkan kursi rodanya ke kamar tidur. Kondisi di sana sangat terbatas. Dia tidak bisa membeli peralatan rehabilitasi profesional, karena takut Sofia akan mengetahui apa yang telah dilakukannya. Dengan demikian, ia hanya bisa pergi ke balkon dan menggunakan pagar di sana untuk melakukan latihan rehabilitasi. Satu hal yang baik tentang melakukan latihan rehabilitasi di balkon kamar tidur adalah jika Sofia kembali di tengah jalan, ia akan memiliki waktu luang untuk mengumpulkan kembali dirinya. Ia berpegangan pada pagar balkon dengan kedua tangan dan berusaha berdiri, hampir menggunakan lengannya untuk menopang seluruh berat badannya. Kakinya terus gemetar karena lemah. Kemudian ia mencoba mengurangi kekuatan lengannya dan membiarkan kakinya berdiri sejenak. Sofia tidak pernah meninggalkan suite selama 2 hari terakhir, jadi dia tidak punya waktu untuk berlatih. Dia akhirnya berhasil berdiri untuk sementara waktu selama latihan sebelumnya, tetapi dia kembali ke titik awal karena dia bermalas-malasan dalam 2 hari terakhir. Ia tidak patah semangat. Ia mengertakkan giginya, memaksa dirinya untuk berdiri, dan melepaskan tangannya dari pagar sedikit demi sedikit, mencoba melihat apakah ia bisa berdiri tanpa bantuan. Namun, ketidaksabarannya menyebabkan kejatuhannya, secara harfiah. Begitu dia menarik tangannya, kakinya langsung lemas dan dia kehilangan keseimbangan. Saat itu, sudah terlambat baginya untuk meraih pagar pembatas. Dia terjatuh ke belakang. Di belakangnya ada kursi rodanya, yang bisa menahan jatuhnya. Namun, karena memiliki roda, kursi roda itu akan terguling jika ia jatuh ke atasnya. Singkatnya, tidak mungkin dia bisa menghindari cedera. Jeremy menarik napas dalam-dalam dan menerima takdirnya. Mustahil untuk tidak jatuh sekali atau 2 kali jika dia ingin belajar berdiri dan berjalan lagi. Namun, dia tidak terjatuh. Jatuh yang diperkirakan tidak terjadi karena seseorang menangkapnya dari belakang. Dia perlahan menoleh, dan pupil matanya menyempit ketika melihat siapa itu, novel drama. Agak sulit bagi Corin untuk menopangnya, bahkan saat menggunakan kedua tangannya. Lagi pula, Jeremy jauh lebih berat darinya. Corin membantunya kembali ke kursi roda. Kemudian dia mengerutkan kening dan mengeluh, bagaimana mungkin berat badanmu masih sebesar ini padahal kamu sudah lumpuh selama 3 tahun. Jeremy bermaksud berterima kasih kepada Corin atas bantuannya saat dia duduk. Namun, tatapannya mengeras ketika dia mendengar nada sarkasme dalam suaranya. Maaf, aku yakin kamu menganggapku sangat konyol saat ini. Corin melipat tangannya dan menatap wajahnya yang berkeringat. Tahukah kamu, berbahaya jika kamu melakukan latihan rehabilitasi sendirian di balkon. Bagaimana jika kamu jatuh keluar alih-alih ke balkon? Kalau begitu, permainan akan berakhir untukmu. Jeremy menundukkan matanya dan berkata dengan suara rendah, aku sebenarnya tidak punya pilihan, kan? Corin menatapnya sejenak. Setelah itu, dia mengangkat dagunya. Kau benar-benar telah berubah. Jeremy mengangkat alisnya. Bagaimana bisa? Kau selalu memiliki aura berbahaya di sekitarmu saat itu. Seolah-olah kau bisa membunuh seseorang hanya dengan satu tatapan, kata Corin dengan nada menggoda. Jeremy menyipitkan matanya. Bagaimana sekarang? Bab 1562. Corin mengusap dagu Jeremy dengan ibu jarinya. Sekarang kamu membuat orang ingin mengganggumu sampai kamu menangis. Jeremy menatap langsung ke mata Corin yang berbinar. Jadi, kau di sini untuk membalas dendam padaku. Corin mengerutkan kening dan melepaskan dagunya. Kau terlalu banyak berpikir. Aku datang untuk menemui putraku. Jeremy tahu Corin sedang menggodanya, jadi dia tidak mempedulikannya. Dia sedang bermain di ruang tamu. Sofia tidak ada di sini, jadi kau bisa menemuinya.
Corin mengangkat bahu dan berkata, aku tahu. Itulah mengapa aku datang. Jeremy menduga bahwa Corin pasti telah menerima kabar tentang kepergian Sofia, jadi dia memilih untuk datang pada waktu itu. Kalau begitu, sebaiknya kau menemuinya sekarang. Aku akan kembali melakukan latihan rehabilitasi, jadi kau bisa datang sendiri, kata Jeremy. Corin menatapnya dengan tidak setuju. Kau hampir jatuh, dan kau masih ingin berlatih di sini. Ini adalah tempat yang paling tepat. Jangan khawatirkan aku. Aku akan berhati-hati. Corin mengerutkan kening dan mendengus. Ia hendak mengatakan sesuatu tetapi menghentikan dirinya sendiri. Kemudian ia pergi ke kamar tidur dan ruang tamu untuk mencari Brian. Brian sedang bermain dengan gembira bersama mainan robot kesayangannya sendirian di ruang tamu, novel drama. Dia sendiri pun harus mengakui bahwa dia benar-benar bahagia dan rileks di sana karena dia bisa bermain dengan mainan sesuka hatinya. Meskipun ia juga senang berada di rumah, Corin biasanya membatasi waktu bermainnya. Setelah waktu bermain habis, ia akan meminta para pelayan untuk menyimpan mainannya. Saat tinggal bersama Sofia dan Jeremy, Brian sama sekali tidak mengalami masalah seperti itu. Dia sedang bersenang-senang ketika dia mendengar seseorang batuk sekali di belakangnya. Brian terdiam sejenak. Kemudian ia cepat-cepat menoleh dan melihat Corin berdiri di belakangnya dengan tangan bersilang, menatapnya. Ia pikir ia sedang bermimpi. Apakah karena aku sangat merindukan ibu sehingga aku berhalusinasi? Brian menggosok matanya dengan kuat dan menyadari bahwa ia tidak sedang bermimpi atau berhalusinasi. Corin benar-benar ada di sana. Dia segera melempar mainannya dan berlari ke arah Corin. Mama! Dia melompat-lompat sambil berpegangan pada paha Corin seperti anak kucing yang meminta perhatian. Namun, Corin tidak langsung menjawabnya. Ia tetap melipat tangannya dan menatapnya dengan ekspresi serius. Oh, jadi kamu masih tahu aku ibumu. Kukira kamu sangat senang di sini sampai tidak mau pulang lagi. Brian cemberut. Mama, aku sangat merindukanmu. Dan aku memang ingin pulang, tapi aku tidak bisa. Melihatnya hampir menangis, Corin akhirnya mencubit pipinya dan berkata, kupikir kau tidak menginginkanku lagi karena kau sudah punya ibu baru. Brian menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, aku tidak pernah memanggil wanita itu ibu. Aku tidak suka wanita itu. Aku menghabiskan seluruh waktuku dengan ayah yang tampan, bukan Sofia. Kamu bisa tanya ayah tampan kalau kamu tidak percaya padaku. Ayah. Corin terkejut sejenak sebelum menyadari Brian merujuk pada Jeremy. Kata, tampan, tidaklah salah. Meskipun Jeremy menggunakan kursi roda, dia tetap salah satu pria tampan yang langka di dunia. Bab 1563. Hanya saja Corin tidak suka putranya menggunakan kata, tampan, untuk Jeremy, novel drama. Brian sangat senang melihatnya sehingga dia tidak berani melepaskan tangannya. Ibu, kenapa ibu di sini? Ayah tampan baru saja bilang akan mempertemukan ibu denganku, dan aku mempercayainya. Tapi aku tidak menyangka akan bertemu ibu secepat ini. Corin menepuk kepala Brian dengan lembut. Ibu bisa menemukanmu dimanapun kamu berada. Itu tidak ada hubungannya dengan ayahmu yang tampan. Terkejut, Brian mengerjap menatapnya. Mama, apa mama bilang mama sudah bertemu papa yang tampan? Dada Corin terasa sesak saat memikirkan Jeremy. Alih-alih menjawab Brian, dia bertanya, siapa yang mengizinkanmu memanggilnya ayah? Brian cemberut karena malu. Aku memanggilnya tuan, tapi dia menyuruhku memanggilnya ayah. Kalau tidak, Sofia akan tahu aku bukan anak kandungnya. Corin mengerutkan kening dan perlahan berlutut untuk melihat putranya lebih dekat. Dia mengkhawatirkan Brian sejak mengetahui keberadaannya. Dia khawatir Brian tidak akan bisa makan atau tidur nyenyak, atau Jeremy tidak akan mampu merawat atau melindunginya. Namun, kekhawatirannya mereda ketika dia melihat Brian tumbuh lebih tinggi dan lebih gemuk. Ini berarti dia dirawat dengan sangat baik. Baiklah, sebaiknya kau mendengarkannya selama kau berada di sini. Brian memiringkan kepalanya dan bertanya, apa maksudmu, Bu? Bukankah ibu datang untuk membawaku pulang? Apakah ibu masih ingin aku tinggal di sini? Corin mengangguk. Aku tidak bisa membawamu kembali untuk saat ini. Kamu tinggal di sini bersama ayahmu yang tampan, dan aku akan mengunjungimu saat ada kesempatan.
Kenapa kamu tidak mengajakku dan ayah tampan pergi bersama? Dia bisa tinggal bersama kita di rumah. Corin menyipitkan matanya. Katakan padaku dulu, mengapa kamu ingin ibu juga membawanya pergi? Brian terkekeh. Karena dia sangat tampan. Aku ingin dia menjadi ayah kandungku. Corin terdiam. Brian memegang tangannya dan berkata, Mama, bukankah Mama juga berpikir dia tampan? Dia bahkan lebih tampan daripada Paman Lukas. Aku terkejut saat pertama kali melihatnya. Aku tidak pernah menyangka ada orang lain di dunia ini yang lebih tampan daripada Paman Lukas. Bibir Corin berkedut. Dia tidak ingin menjawab pertanyaan putranya. Brian memegang wajah Corin dengan kedua tangannya. Mama tidak mau mengajak papa yang tampan bersama kami. Apakah karena dia tidak bisa berdiri atau berjalan? Tidak. Tentu saja tidak. Brian senang mendengarnya. Bagus sekali. Kalian berdua harus menikah agar aku, Christine, dan Joey punya ayah yang super tampan. Corin mencubit pipi putranya. Bangun. Sejak kapan kau berhak mengambil keputusan untukku? Brian cemberut. Mama masih tidak mau. Itu tidak penting. Aku masih belum memberimu pelajaran karena kabur lagi. Kata Corin dengan marah. Brian menundukkan kepalanya karena malu. Ibu, aku salah. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi, tapi aku tetap ingin ibu membawa ayah yang tampan pulang bersama kami. Corin terdiam. Brian mengintipnya. Bolehkah, Bu? Bolehkah ayah yang tampan ikut bersama kami? Kalau begitu, kenapa kamu tidak melupakan ibu saja dan tinggal bersamanya di sini seumur hidupmu? Bab 1564. Brian menggenggam tangan Corin erat-erat. Tidak, Ibu, tentu saja aku menginginkanmu. Corin sudah tidak bertemu Brian selama beberapa hari. Karena itu, betapapun marahnya dia padanya karena pergi begitu saja, dia masih sangat menyayanginya. Ia dengan lembut memegang wajah putranya dan bertanya pelan, apakah kamu sudah makan siang? Brian mengangguk. Ya. Corin terdiam selama 2 detik sebelum bertanya lagi, bagaimana dengan dia? Brian memiringkan kepalanya. Mama, apakah Mama bertanya apakah Papa sudah makan siang? Ya, kata Corin dengan kasar. Ya, benar. Kami berdua makan siang dengan Sofia sebelum dia pergi. Begitu. Corin kemudian melihat sekeliling suite tersebut. Ikut aku, Mama. Ayo kita lihat bagaimana ayah berolahraga. Sambil berbicara, Brian meraih tangan Corin dan menariknya ke arah kamar tidur. Corin tak berdaya mengikutinya ke kamar tidur, yang baru saja ditinggalkannya beberapa saat sebelumnya. Setelah Brian membuka pintu, Corin melihat Jeremy, yang berkeringat deras karena kelelahan, mengambil satu langkah demi satu langkah yang sulit di balkon. Kakinya mengalami atrofi otot yang parah, dan kemungkinan untuk berdiri dan berjalan sendiri lagi sangat rendah. Namun, dia tidak menyerah. Brian merasa sedikit kasihan padanya. Ayah, mau minum air? Aku bisa mengambilkannya untukmu, katanya dengan lantang. Jeremy menoleh untuk melihat mereka. Dia mengerutkan bibir dan berkata, tidak, aku tidak haus. Namun, Corin memberi isyarat dengan dagunya dan berkata kepada Brian, pergi dan ambilkan sebotol air untuknya. Baik, Brian segera pergi dan melakukan apa yang diperintahkan. Dia memperhatikannya pergi sebelum mengalihkan perhatiannya kembali kepada Jeremy. Sambil berjalan perlahan, dia berkata, latihan rehabilitasi perlu dilakukan langkah demi langkah. Anda tidak bisa terburu-buru. Jeremy meliriknya dan melanjutkan latihan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Corin pun ikut terdiam. Ia bersandar di pagar balkon dengan tangan bersilang dan menatap Jeremy hingga Brian berlari menghampirinya sambil membawa sebotol air. Ini dia, Ayah. Brian mengangkat botol air itu dengan kedua tangan agar Jeremy bisa mengambilnya. Jeremy tidak tega menolaknya ketika melihat betapa lucunya anak laki-laki itu. Namun, ia perlu menopang tubuhnya dengan kedua tangan. Dengan kata lain, ia akan jatuh jika melepaskan salah satu tangannya. Saat ia sedang memikirkan cara untuk menyelesaikan dilemanya, Corin tiba-tiba datang dan mengambil botol air dari tangan Brian, membantu Jeremy membuka tutupnya, dan menempelkan botol air itu ke bibirnya. Jeremy menatapnya dengan terkejut. Nah, apa yang kau tunggu?
Berapa lama kau harap aku akan menahannya di situ untukmu? Tanya Corin dengan tidak sabar. Jeremy mengerutkan kening untuk menyembunyikan rasa malunya. Dia membuka mulutnya dan menyesap air 2 kali. Corin menarik botol air itu dan menyesapnya sebelum perlahan menutup botolnya. Dia melakukan semua itu dengan cara yang tampak sangat alami. Melihat itu, Jeremy menyipitkan matanya. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun karena itu lebih penting daripada mendapatkan sebanyak mungkin latihan sebelum Sofia kembali. Corin menggendong Brian, dan mereka berdua duduk di kursi rotan agar tidak mengganggu. Ia sesekali melirik ponselnya untuk mengecek perkembangan Jeremy. Setengah jam kemudian, Jeremy sangat lelah hingga berkeringat deras, tetapi kerja kerasnya membuahkan hasil. Ia berdiri lebih stabil dari sebelumnya. Merasa sudah cukup beraktivitas hari itu, dia ingin beristirahat di kursi rodanya. Bab 1565. Corin mengetahui niat Jeremy, jadi dia menendang kursi roda itu dengan cukup keras hingga berhenti tepat di depannya. Jeremy memandang kursi roda itu, lalu ke arah Corin, dan mengucapkan terima kasih dengan lembut. Kemudian dia perlahan duduk di kursi roda dan mengarahkannya ke arah Corin untuk mengambil air minum kemasan di meja bundar kecil. Dia mulai meneguk air itu setelah membuka tutupnya. Corin sedang membalas pesan di ponselnya ketika dari sudut matanya, ia melihat Jeremy sedang minum. Ia melirik Jeremy sejenak sebelum kembali fokus pada pesan yang sedang dibalasnya. Corin, sepertinya kau benar-benar menyukaiku, kata Jeremy tiba-tiba. Corin berhenti mengetik. Tanpa melihatnya pun, dia menjawab, ya, aku sangat menyukaimu. Ada masalah. Jeremy terkejut dengan jawaban terus terang wanita itu. Kupikir kau akan lebih membenciku sekarang. Corin mencibir dan berkata, aku juga membencimu. Kedua perasaan itu tidak saling bertentangan. Jeremy menatapnya dengan tenang dan berkata, kau benar-benar berbeda dari wanita lain, Corin. Corin mengerutkan kening. Kemudian dia berkata dengan jijik, bagaimana kau bisa membuat perbandingan seperti itu padahal kau bahkan belum bertemu banyak wanita setelah kehilangan ingatanmu. Kau telah berada di bawah tahanan rumah selama 3 tahun terakhir, jadi bukankah Sofia satu-satunya wanita yang kau kenal? Jeremy mengerutkan kening, dan ada sedikit rasa tidak senang di matanya karena dipandang rendah oleh Corin. Corin selesai membalas pesannya dan meletakkan ponselnya ke samping. Kemudian perlahan ia mengeluarkan tisu dan memberikannya kepada pria itu agar ia bisa menyeka keringat di kepalanya. Kamu mau mandi dulu. Lagi pula, kamu sangat takut Sofia tahu kalau kamu diam-diam melakukan latihan rehabilitasi. Jeremy menerima tisu itu dan berkata dengan serius, jangan khawatir. Aku akan mandi setelah kau pergi. Corin menunduk melihat kakinya, lalu mengangkat matanya untuk melihat wajahnya. Apakah kamu khawatir aku akan mengintipmu saat kamu mandi? Novel drama. Jeremy mencibir. Aku seorang pria, jadi mengapa aku harus khawatir tentang itu? Lagi pula, kau sudah pernah melihatku telanjang sebelumnya, kan? Corin dengan malas menyandarkan dagunya di tangannya. Ya, tapi saat itu aku masih terlalu muda dan malu untuk melihatnya lebih dekat. Jeremy terdiam. Dia benar-benar tidak punya rasa malu, iya. Brian diam-diam mengamati interaksi antara Corin dan Jeremy. Dia merasa sedikit kesal tetapi juga sedikit terkejut. Dia belum pernah melihat Corin berbicara begitu banyak dengan orang lain, apalagi berbagi sebotol air dengan orang lain. Mama, apakah Mama dan Papa sudah saling kenal sebelumnya? Yah, kami tidak hanya saling mengenal, tetapi kami sebenarnya cukup dekat satu sama lain, jawab Corin jujur. Mata Brian berbinar. Benarkah? Bagaimana kalian bertemu? Bisakah kalian ceritakan padaku? Corin mencibir. Kenapa kau tidak bertanya padanya saja? Brian segera menoleh dan menatap Jeremy dengan rasa ingin tahu. Jeremy tidak tahu harus menjawab bagaimana karena dia tidak ingat kejadian itu, jadi dia mencoba mengubah topik pembicaraan. Baiklah. Pergilah, Brian. Kamu tidak perlu repot-repot dengan kami orang dewasa. Sekarang bantu ayah mengisi bak mandi. Brian cemberut kecewa, tetapi dia tetap pergi dan melakukan apa yang diperintahkan. Sambil tetap menopang dagunya dengan tangan, Corin memperhatikan putranya berlari ke kamar mandi. Lalu dia mengangkat alisnya ke arah Jeremy.
Kau benar-benar tidak butuh bantuanku. Tidak, terima kasih. Corin mengangkat bahu. Baiklah. Lagi pula aku tidak tertarik untuk membantu. Jeremy menatapnya dengan tenang. Benarkah? Tapi raut wajahmu mengatakan sebaliknya. Bab 1566. Corin memutar bola matanya ke arah Jeremy. Aku cuma merasa itu lucu. Kamu juga pernah melakukan hal yang sama padaku sebelumnya, jadi sekarang giliranmu untuk digoda. Jeremy masih tidak ingat bagaimana dia memperlakukannya sebelumnya, jadi dia tidak bisa membantah klaimnya. Pada saat itu, telepon Corin berdering, dan dia langsung menjawabnya. Suasana di balkon sunyi, jadi tanpa mengaktifkan pengeras suara, Jeremy bisa mendengar suara dari ujung telepon wanita itu. Itu suara seorang pria. Hei Corin, kamu di mana? Corin melirik Jeremy dengan penuh pertimbangan sebelum menjawab. Aku sedang di rumah teman. Apa kabar? Bukankah tadi kamu bilang ingin melihat sebidang tanahku di Serenity Bay? Ayo, aku akan mengantarmu ke sana sekarang, kata Jason sambil tersenyum. Corin melirik arlojinya. Oke, kita harus bertemu di mana? Kamu di mana? Aku akan menjemputmu. Tidak, aku saja yang akan menjemputmu. Baiklah kalau begitu, saya akan mengirimkan lokasinya. Oke, setelah menutup telepon, Corin memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku, tampak seperti dia siap untuk pergi. Jeremy menatapnya dengan lirih. Mau kencan? Corin berdiri. Ada urusan mendesak, jadi aku pergi sekarang. Hati-hati saat mandi. Dan, jaga Brian untukku. Setelah mengatakan itu, dia dengan santai melompati pagar balkon. Jeremy merasakan perasaan berat di dadanya dan kejengkelan yang tak terlukiskan saat dia menatap ke tempat wanita itu menghilang. Penelepon itu jelas seorang pria, dan dari nada bicaranya, sepertinya mereka bukan sekadar rekan kerja. Keduanya tampak saling mengenal dengan sangat baik. Corin tidak terlihat dimanapun saat Brian kembali setelah mengisi air mandi. Dia mencari ibunya dan bertanya, Ayah, di mana ibu? Dia sudah pergi, kata Jeremy dengan suara rendah. Apa? Kenapa dia pergi tanpa memberitahuku? Tanya Brian sedikit kecewa. Jeremy tertawa dingin. Karena dia terburu-buru ingin bertemu seorang pria. Brian memiringkan kepalanya. Dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres dengan Jeremy. Ayah? Apakah ayah cemburu? Cemburu. Jadi beginilah rasanya cemburu, pikir Jeremy. Corin bergegas ke sebuah bar untuk menjemput Jason. Dia masuk ke kursi penumpang dengan senyum menggoda di wajah tampannya. Terima kasih sudah menjemputku, Corin, kata Jason sambil mengencangkan sabuk pengamannya. Corin menggelengkan kepalanya, memberi isyarat bahwa itu bukan apa-apa, sebelum melihat papan nama bar tersebut. Kau benar-benar tahu cara menikmati hidup, Tuan Jason, datang ke tempat seperti ini untuk minum-minum di siang bolong. Jason tidak berpura-pura. Ya, sekelompok temanku mengajakku minum-minum. Tapi aku hanya menyesap beberapa teguk sebelum meneleponmu. Jadi aku punya alasan untuk menyelinap pergi. Corin sebenarnya tidak terlalu tertarik padanya, jadi dia hanya bertanya, kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi ke Serenity Bay? Jason mengangguk. Tentu. Bab 1567. Corin tidak mengatakan apapun dan berkonsentrasi mengemudi menuju Serenity Bay. Jason selalu menjadi orang yang banyak bicara. Dia bisa berbicara tanpa henti ketika ada sesuatu yang ingin dia katakan, dan ketika tidak ada yang ingin dia katakan, dia akan menemukan sesuatu untuk dibicarakan. Corin, tadi kamu ke rumah teman yang mana? Tanyanya. Tentu saja Corin tidak ingin memberitahu dia tentang Jeremy. Kau juga tidak akan tahu kalau aku memberitahumu namanya, jawab Corin. Aku bertanya karena aku peduli padamu, Corin. Terima kasih atas perhatian Anda, tetapi sebaiknya kita fokus membahas bisnis saja hari ini. Kau pasti orang yang paling membenciku di dunia, Corin, kata Jason dengan tak berdaya. Aku tidak membencimu, aku hanya tidak tertarik padamu. Jason meletakkan tangannya di dahinya dengan dramatis. Kalau begitu, sebaiknya kau membenciku. Corin, apa kau harus sebegini belak-belakan? Aku benar-benar sakit hati. Corin merasa dia terlalu banyak bicara. Tatapannya mengeras saat dia mendengus, duduk diam. Sebelum Jason menyadari apa yang akan terjadi,
Corin menginjak pedal gas hingga mentok. Mobil itu langsung melaju kencang, yang membuat Jason hampir muntah. Mereka sampai di Serenity Bay dalam waktu singkat. Corin keluar dari mobil seolah tidak terjadi apa-apa dan memandang hamparan tanah luas di sekitarnya. Bagian mana yang milik perusahaan Anda? Namun, tidak ada yang menjawabnya untuk beberapa saat. Bingung, Corin menoleh ke belakang dan melihat Jason muntah-muntah sambil berpegangan pada pohon. Ia benar-benar takjub. Setelah beberapa saat, Jason menegakkan tubuhnya dan menepuk dadanya. Corin, kamu lulus dari sekolah mengemudi mana? Rasanya seperti kamu menerbangkan pesawat, bukan mengemudikan mobil. 1. Tenangkan dirimu, Jason. Dan kemarilah agar kita bisa bicara soal bisnis. Kata Corin tanpa ekspresi. Jason menghela napas dan berkata, kau benar-benar tidak peduli padaku sama sekali, ya, Corin. Lalu dia berjalan menghampirinya dan menunjuk ke arah tertentu. Area kecil di sana, itu tanah milik perusahaan saya. Corin melihat ke arah yang ditunjuknya dan berkata, ini cukup kecil, novel drama. Jason tidak membantahnya, memang tidak terlalu besar, tapi strategis. Sepetak tanah yang baru saja Anda beli ditambah sedikit tanah milik perusahaan saya ini seperti pelengkap yang sempurna. Corin menyipitkan matanya sambil berpikir. Setelah beberapa saat, dia berkata, bagaimana kalau kau menjual tanahmu kepadaku? Jason menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Kau tahu niatku selalu untuk bekerja sama dengan Holden Group untuk mengembangkan Serenity Bay. Aku bisa saja langsung bertanya apakah kau ingin membelinya jika aku ingin menjualnya kepadamu. Corin merasa lahan milik Jason terlalu kecil untuk menetapkan syarat dan ketentuan seperti itu. Bahkan jika dia setuju, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham lain di perusahaan tersebut akan setuju. Namun, Jason benar, lokasinya strategis. Jika dihubungkan dengan lahan yang dibelinya, sebuah platform pengamatan yang menawarkan pemandangan panorama dapat dibangun. Dia berjalan mendekat, ingin melihat lebih dekat dan mengetahui apakah ada keuntungan lain dari lahan tersebut. Jason mengikutinya dari samping. Aku tidak terburu-buru, Corin. Kamu bisa meluangkan waktu untuk memikirkannya. Oke, kata Corin tanpa mengurangi langkahnya. Yang tidak ia sadari adalah seorang wanita yang diam-diam memata-matainya dari kejauhan. 1 hari sudah menjelang malam ketika Sofia kembali ke hotelnya. Saat melewati supermarket, dia meminta sopirnya untuk menghentikan mobil, lalu dia masuk untuk membeli bahan makanan. Baru-baru ini, dia benar-benar jatuh cinta dengan memasak untuk Jeremy. Setiap kali dia selesai memasak dan memanggilnya ke meja makan untuk makan, dia akan mendapatkan ucapan terima kasih yang tulus dan penuh kelembutan darinya. Mungkin kedengarannya biasa saja, tetapi baginya, itu terasa seperti kalimat paling romantis di seluruh dunia. Ditambah lagi, dia selalu merasa puas melihat orang yang dicintainya menyantap makanan yang dia masak. Bab 1568. Zakari, aku kembali, teriak Sofia begitu dia masuk melalui pintu. Jeremy dan Brian sedang menonton televisi di ruang tamu. Tak seorang pun menoleh ke arah Sofia ketika mereka mendengar dia kembali. Oke, kata Jeremy dengan ringan. Sofia sudah terbiasa dengan ketidakpeduliannya. Dia berjalan ke sofa dengan barang belanjaan yang dibelinya dari supermarket. Zakari, lihat, aku mampir ke supermarket saat pulang dan membeli banyak bahan segar. Aku akan membuatkanmu sup daging sapi yang baru kupelajari hari ini. Novel drama, kata Sofia sambil menggoyang-goyangkan kantong plastik di tangannya. Jeremy mengangkat matanya dan menatapnya dengan pasif. Kamu sudah sibuk seharian, jadi kamu tidak perlu memasak hari ini. Sofia menggelengkan kepalanya dan bersikeras, aku tidak lelah. Zakari, aku baru menyadari bahwa aku sebenarnya suka memasak. Aku merasa puas setiap kali melihatmu dan Benjamin makan makanan yang kumasak. Jeremy tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak akan memberikan pendapat lagi jika Sofia bersikeras memasak. Dia akan membiarkannya saja. Baginya tidak masalah apakah Sofia memasak atau tidak karena dia toh tidak nafsu makan. Brian, di sisi lain, bergumam polos, kami makan makanan yang kau masak, bukan karena enak, tapi karena kami tidak punya pilihan. Jika kami tidak memakannya, kami akan kelaparan.
Wajah Sofia menegang sebelum ia memaksakan senyum canggung. Benyamin, jangan bicara sekasar itu. Kamu tidak akan bisa mendapatkan istri saat dewasa nanti jika bicara seperti ini. Tentu saja aku tidak akan berbicara seperti itu kepada calon istriku. Aku tidak bodoh. Sofia terdiam. Jadi dia sengaja mengatakan itu untuk membuatku marah. Sialan, dia pasti anak Corin, kan? Oh, betapa aku membencinya dengan segenap jiwaku. Sofia berjalan mendekat dan menarik telinganya. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Mana sopan santunmu? Aku bersusah payah memasak untukmu setiap hari, tapi kau menganggap makanannya menjijikkan. Apa yang telah kulakukan sehingga pantas mendapatkan anak kecil yang tidak tahu berterima kasih sepertimu? 1. Lepaskan aku, teriak Brian kesakitan. Aku akan membiarkanmu pergi jika kau meminta maaf padaku sekarang. Brian menahan rasa sakit dan menatapnya dengan keras kepala. Aku lebih memilih dipukul daripada meminta maaf padamu. Sofia sangat ingin memukul pantatnya, tetapi dia tidak ingin melakukannya di depan Jeremy. Dasar bocah nakal. Apa yang kau lakukan? Lepaskan dia sekarang juga, teriak Jeremy tiba-tiba dengan dingin. Sofia terdiam sejenak. Kemudian dia melepaskan Brian dan menatap Jeremy dengan kaget. Jeremy, aku hanya mendisiplinkan anak ini. Kau juga sudah lihat bagaimana dia semakin kurang ajar padaku. Dia sama sekali tidak memperlakukanku dengan hormat. Dan aku tidak akan membiarkan dia terus memperlakukanku seperti itu. Jeremy menarik Brian untuk memeriksa telinganya yang bengkak. Kemudian dia menatap Sofia dengan marah. Kau seharusnya tidak menggunakan kekerasan saat mendisiplinkan anak. Bagaimana kau bisa sekejam itu? Dia baru 3 tahun, demi Tuhan. Aku tidak menggunakan kekerasan tadi. Aku hanya ingin menakutinya, kata Sofia polos. Zakari, kau tidak seharusnya mempercayai semua yang dikatakan anak ini. Dia hanya mencoba membuatmu memihaknya dan menciptakan keretakan di antara kita. Kurasa kita benar-benar perlu mendisiplinkannya, atau dia bahkan tidak akan mendengarkanmu di masa depan. Brian meringkuk di pelukan Jeremy dengan memilukan. Siapa bilang aku tidak akan mendengarkan ayah? Aku akan melakukan apapun yang dia katakan. Sofia menatapnya. Kalau begitu, kenapa kamu tidak mendengarkan ibu? Bab 1569. Brian mengerutkan kening. Karena aku rasa kau bukan ibuku. Sofia terkejut mendengar ucapan itu sebelum kepanikan melanda dirinya. Kamu bicara omong kosong lagi. Kalau aku bukan ibumu, lalu siapa? Setidaknya, kamu tidak tiba-tiba muncul entah dari mana. Brian menatapnya dengan tajam dan berkata dengan tidak senang, bukti apa yang kau punya bahwa kau ibuku? Aku sama sekali tidak mirip denganmu. Sofia secara naluriah melirik Jeremy untuk melihat reaksinya sebelum berkata dengan tergesa-gesa, siapa bilang anak-anak akan mirip ibunya? Banyak anak yang tidak mirip. Mereka seperti ibu mereka saat masih kecil, tetapi kemudian mereka menjadi semakin mirip seiring bertambahnya usia. Brian berkacak pinggang. Pokoknya, aku tidak percaya kau ibuku. Dan jika kamu begitu yakin, kenapa kita tidak melakukan tes kehamilan untuk melihat apakah kita punya hubungan darah? Kenapa kamu? Apakah anak sialan ini mencoba menciptakan kesempatan untuk kembali ke Corin? Dia mungkin sudah cukup bersenang-senang di sini, dan itulah mengapa dia ingin kembali. Oh, dia hanya bisa bermimpi saja. Aku tidak akan pernah membiarkannya kembali ke perempuan jalang itu. Sofia tentu saja tahu Brian bukanlah anak kandungnya, dan ini juga berlaku untuk Benyamin. Tentu saja, dia tidak peduli apakah mereka mengetahuinya atau tidak. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah Jeremy mengetahui tentang Corin dan bahwa dia sebenarnya melahirkan anak kembar 3. Dia sangat mencintai Jeremy, jadi dia tidak ingin hal itu terjadi. Kamu bicara omong kosong lagi. Kenapa kamu membahas hal-hal seperti tes kehamilan padahal sudah jelas kita adalah sebuah keluarga? Kita akan jadi bahan tertawaan seluruh kota jika orang luar mendengar tentang ini, kata Sofia. Dengan kemarahan yang pura-pura. Brian tidak sedang bercanda. Dia tahu bahwa ibunya adalah Corin, jadi dia yakin bahwa dia bukan anak Sofia. Pada saat itu, dia bahkan curiga bahwa Benyamin yang sebenarnya juga bukan anak kandung Sofia. Itulah sebabnya dia membahas tes kehamilan untuk menguji reaksi Sofia.
Brian merasa tebakannya benar ketika melihat rasa bersalah yang sekilas di mata Sofia. Dia sama sekali tidak pernah melahirkan anak-anak Jeremy. Semua yang dia katakan hanyalah untuk menjebaknya agar tetap bersamanya. Dia sangat manipulatif dan egois. Kasihan ayah. Wajah tampannya jadi sia-sia karena wanita jahat ini merampas kebebasannya. Aku harus menyelamatkannya dari wanita gila ini, pikir Brian. Sepertinya kau jelas takut melakukan tes kehamilan, kata Brian sambil mengerutkan kening. Sofia menggertakkan giginya. Dasar bocah nakal. Baiklah, cukup sudah kalian berdua, teriak Jeremy dengan tidak sabar. Sofia dan Brian sama-sama terdiam ketika mendengar ketidaksabaran dalam nada suaranya, novel drama. Jeremy menatap Sofia, lalu menatap Brian dengan cemberut. Bagaimana kau bisa berbicara seperti itu kepada Sofia padahal dia selalu bersikap baik padamu? Tanya Jeremy dengan tegas dan dingin. Brian terkejut. Apa? Kenapa ayah? Sofia juga terkejut. Dia tidak menyangka Jeremy akan memarahi anak kecil itu demi dirinya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Suara Jeremy menjadi lebih dalam. Minta maaf padanya sekarang juga. Bab 1570. Meskipun Brian enggan, dia tidak berani menentang Jeremy. Karena itu, dengan berat hati dia meminta maaf kepada Sofia. Maafkan aku. Sofia sangat senang karena Jeremy membelanya sehingga dia memutuskan untuk mengabaikan sikap Brian. Dia mulai berpura-pura menjadi orang baik lagi. Tidak apa-apa, Benjamin. Aku sebenarnya tidak marah padamu. Tapi pastikan kamu tidak berbicara seperti itu lagi padaku, ya. Satu-satunya alasan Brian meminta maaf padanya adalah karena Jeremy memaksanya. Dia tidak sungguh-sungguh mengatakannya, jadi dia memalingkan wajahnya dari Sofia. Jeremy menatap Brian dengan mata yang gelap. Kau benar, dia semakin kasar. Dia benar-benar perlu didisiplinkan. Lupakan saja. Kurasa Benjamin tahu dia salah. Jangan terlalu keras padanya, Zachary, kata Sofia, berpura-pura baik hati. Justru karena aku terlalu lunak padanya, dia jadi begitu tidak sopan. Sebaiknya kau lanjutkan saja apa yang akan kau lakukan, dan nanti aku akan memarahinya habis-habisan. Sofia mengangguk dan tersenyum diam-diam. Baiklah, aku akan membiarkanmu memberi ceramah padanya sementara aku pergi memasak makan malam, novel drama. Jeremy mengangguk pada Sofia, lalu menatap Brian dengan tajam. Melihat itu, Sofia tersenyum puas sambil berbalik dan pergi. Zachary akhirnya mau memberi pelajaran pada bajingan kurang ajar itu. Memang pantas anak itu mendapatkannya, pikir Sofia. Melihat tatapan Jeremy yang tegas dan marah, dia tidak lagi khawatir tentang apa yang akan dikatakan anak itu di depannya. Zachary tidak akan pernah percaya apapun yang dikatakan anak itu. Dia hanya akan berpikir bahwa anak itu berbicara omong kosong. Brian cemberut, dan dia tampak seperti akan menangis. Hicks, aku ingin ibuku, katanya sambil menangis begitu Sofia keluar. Jeremy menempelkan jarinya ke bibir Brian. Brian mengedipkan matanya sambil berkaca-kaca. Jeremy dengan lembut menarik anak kecil itu ke arahnya dan menenangkannya dengan suara rendah. Tenang, tenang. Kita tidak bisa membuat Sofia marah untuk saat ini, jadi jangan bicara padanya seperti itu lagi di masa mendatang. Brian terkejut. Jadi ayah hanya mencoba menenangkan Sofia. Dia sebenarnya tidak marah padaku. Pikiran itu membuatnya merasa lebih baik. Jeremy menatap wajah Brian yang menyedihkan. Sebentar lagi, ayah akan bisa membawamu keluar dari sini untuk mencari ibumu. Brian sangat mempercayainya. Dia mengangguk dengan antusias dan berkata, baik, ayah. Aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Jeremy mengerutkan bibir tanda lega. Kemudian, ia dengan lembut mengusap kepala putranya dan menghela napas pelan. Setelah Corin dan Jason memeriksa lahan di Serenity Bay, Corin meminta Jason untuk menunggu jawabannya setelah membahas masalah tersebut dengan para pemegang saham. Dia mengantarnya kembali ke Talbot Group. Jelas sekali Jason belum ingin kembali ke gedung Talbot Group. Duduk di kursi penumpang depan, dia bergumam, Corin, kita jarang keluar bersama, jadi ayo kita makan bersama. Mata Corin tak pernah lepas dari jalan saat dia menjawab dengan tenang, maaf, tapi saya sudah makan.
Kamu sudah makan. Jason melihat jam. Maksudmu makan siang, kan? Sudah lewat jam 3. Kita bisa makan malam sebentar lagi. Jadi bagaimana kalau kita makan malam bersama lalu pulang ke rumah masing-masing? Maaf, saya tidak bisa. Kenapa tidak? Bukankah kamu sedang di rumah teman saat aku meneleponmu? Dan aku yakin tidak ada keadaan darurat di perusahaanmu. Corin mengerutkan kening dan hendak membalas ketika Jason tiba-tiba menyela dan berkata, Corin, lihat. Siapa dua orang di sana itu? Corin merasa seharusnya ia tidak mengalihkan pandangannya dari jalan saat mengemudi, tetapi karena Jason benar-benar terkejut, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah yang ditunjuk Jason.